ketika kita menyembah, ketika kita memuji, kita percaya, dan kita mengalami atmosfer rohani yang membawa kita untuk mengerti akan rencana Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau yang ada dimanapun juga, saat ini daripada gereja The Throne masuk dalam digitalisasi. Oleh karena itu saya minta, dan kita semua berdoa untuk seluruh jemaat dimanapun juga, untuk mengikuti daripada ibadah ini. Karena ibadah The Throne, tidak ada alasan untuk tidak beribadah. Tidak ada alasan tadi untuk tidak mendengar firman Tuhan. Kau yang dipilih, bukan kau yang dipilih. Bukan karena engkau. Kau dipilih karena Tuhan memilihmu. Kau dipilih adalah anugerah Tuhan. Kau dipilih adalah karena kasih setia Tuhan. Siapapun dirimu, kita tidak bisa mengandalkan diri kita. Kita tidak bisa mengandalkan kebenaran kita. Tapi kita hanya bisa mengandalkan bahwa saya bersyukur bahwa kau sudah memilihku. Bapak Ibu, sekali lagi, siapapun kita tidak bisa mengandalkan diri kita. Tapi siapapun kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk memilih kita. Tapi karena kasih setia Tuhan yang besar, maka dia memilih engkau, memilih saya untuk menyembahmu-Nya di dalam roh dan kebenaran. Bukan hanya itu, tapi dia untuk masuk di dalam rancangan dan rencananya. Bapak Ibu, ini adalah hal yang terbesar yang kau harus tahu dan semua harus tahu. Ketika kita masuk digitalisasi daripada the throne, step by step, tapi kita mau saat ini, dimanapun juga, setiap orang bisa menjadi the throners. Setiap orang bisa menjadi penyembah-penyembah di hadapan tahtanya. Bukan hanya di Bali, tapi bahkan sampai seluruh dunia. Tapi ada syaratnya, bahwa kalau kau mau menjadi the throners, kau harus mau menyembah Dia. Kau harus mau memberikan waktunya untuk memuji dan menyembah Dia. Dan kau juga harus mau belajar untuk mengerti akan rancangan dan rencananya. Amin Bapak Ibu. Karena bukan karena engkau, tapi karena rencana Tuhan. Haleluya. Kita lihat Hagai pasal 2 mulai ayat 21 coba. Hagai pasal 2 ayat 21. Maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal 24 bulan itu, bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bupati Yehuda begini, aku akan menggoncangkan langit dan bumi dan akan menunggang-balikan tahta raja-raja. Aku akan memusnahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa dan akan menjungkir balikan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah, masing-masing oleh pedang temannya. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Shealtiel hambaku. Demikianlah firman Tuhan. Dan akan menjadikan kau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu, akan ada masanya, firman Tuhan katakan, bahwa semua akan goncang. Bahkan raja-raja akan goncang. Segala sesuatu yang sepertinya bahwa tidak ada lagi yang bisa menggoncangkan, tapi ternyata goncang Bapak Ibu. Saya baru melihat ada satu berita perceraian dari seorang yang mungkin saya berpikir bahwa dia adalah orang yang sangat luar biasa. Orang terkaya di dunia berpuluh-puluh tahun. Mendirikan suatu yayasan dengan istrinya. Mereka sudah menikah 29 tahun. Dan mereka sepertinya biasa sekali. Memang seperti orang biasa Bapak Ibu. Karena kalau orang udah kekayaan sekali, dia kuat terkaya di dunia. Maka gayanya biasa, karena memang gak ada lagi yang harus tadi ditunjukkan. Ada suatu cerita ketika dia, sebelum dia terkenal, dia membeli suatu majalah. Dan ketika itu, Bapak Ibu tidak ada kembalian.
Akhirnya tukang majalah atau koran itu mengatakan, kalau gitu ambil aja, saya berikan kepadamu. Dia ambil Bapak Ibu, dan dia baca. Berapa puluh tahun kemudian dia menjadi orang terkaya di dunia, Bill Gates. Dia lihat tukang koran lagi, dan dia ingin menunjukkan, dia datang dan mengatakan, saya ingin bayar hutang saya dulu. Apa itu? Saya pernah beli koran di sini dan saya belum bayar. Terus dikatakan, untuk apa saya mau bayar? Saya terima pembayaranmu. Ya saya kan sekarang mau bayar, saya udah ada uang. Saya tahu kau adalah Bill Gates, orang terkaya di dunia. Tapi saya memberikan itu waktu kau belum kaya. Kalau sekarang kau bisa beli apapun juga. Tapi waktu dulu saya memberi ketika kau belum punya. Dan dikatakan, kalau begitu engkau lebih kaya daripada saya. Hanya ada satu orang di mana saya berutang. Saya bisa bayar apapun, tapi saya tidak bisa bayar engkau. Bapak Ibu, ceritanya hebat-hebat. Tapi terakhir, dia bercerai dengan istrinya. Sesuatu yang sepertinya stabil. Yang luar biasa. Tidak ada sesuatu yang jelek dari dia. Tapi digoncangkan. Keluarganya digoncangkan. Dia harus berbagi semuanya dengan istrinya. Gitu juga banyak Bapak Ibu. Pendiri Apple juga. Menjadi orang terkaya, salah satu orang terkaya di dunia. Tapi tadi, ketika penyakit datang, dia katakan, dia harus tunduk kepada yang namanya, mungkin kalau bagi orang katakan takdir. Ada satu rahasia Tuhan yang tidak bisa tadi dibeli oleh apapun juga. Hidup kita tidak bisa tadi dibeli oleh apapun juga. Kita bisa rancangan, bisa rencanakan, tapi tadi Tuhan yang menentukan. Tapi yang luar biasa, Tuhan yang menentukan itu. Dia memilih engkau. Dia memilih saya. Orang lain mungkin berjalan di dalam hutan yang tidak tahu apa artinya. Walaupun kau berusaha semaksimal mungkin, tapi orang akan mengatakan akhirnya Tuhan yang menentukan. Tapi Bapak Ibu, yang ditentukan bagimu adalah Dia memilihmu. Itu adalah satu anugerah yang terbesar. Kalau orang terkaya di dunia tidak bisa memilih hidupnya. Seluruh hartanya tidak bisa dipilih. Tapi tadi, bagi Tuhan, kita orang biasa, bagi dunia biasa, tapi bagi Tuhan, engkau luar biasa. Amin Bapak Ibu, katakan aku luar biasa. Karena Tuhan memilihku. Itulah suatu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Aku akan memusnahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa dan akan menjungkir balikan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah masing-masing oleh pedang temannya. Artinya Bapak Ibu, tidak ada yang bisa dipertahankan dunia ini. Kekuasaanmu, kekayaanmu dan lain sebagainya. Tapi pilihan Tuhan juga tidak ada yang bisa membatalkannya.
Ketika kepada jemaat di Philadelphia dikatakan, kalau aku membuka pintu, tidak ada seorang pun yang dapat menutup. Kalau aku sudah menutup, tidak ada seorang pun yang dapat membuka. Jadi pilihan Tuhan itu adalah luar biasa. Ajaib. Itu sebabnya lagu kita mengatakan bahwa kuserahkan hidupku bagimu untuk masuk dalam rencana yang besar dan yang ajaib. Dulu aku nggak tahu ada rencana Tuhan. Dulu saya tidak tahu bahwa Dia memilihku. Saya hanya menjadi orang Kristen. Saya hanya menjadi orang biasa. Bahkan kadang-kadang kita katakan, oh saya adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Bukan hanya diberkati. Kalau kau masuk ke dalam, maka Alkitab katakan, firman-Nya katakan, aku memilihmu untuk suatu rencana yang besar dan yang ajaib. Yeremia 29 ayat 11, aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu bukan rancangan kecelakaan tapi rancangan damai sejahtera yang memberikan damai, memberikan masa depan yang penuh harapan. Bahkan bagi orang-orang yang punya masalah, bagi orang-orang yang mempunyai Tuhan keadaan-keadaan yang kacau dalam kehidupannya, Dia tetap memilih. Dia tetap punya rencana. Bangsa Israel waktu zaman Nabi Yeremia adalah bangsa Israel sedang dibuang ke Babel, diserang Babel. Mereka ketakutan karena tentara Babel menyerang daripada Yerusalem. Bapak Ibu, yang paling stres adalah ketika ketakutan datang. Kadang-kadang kalau kita lihat di media sosial ada orang yang sampai ketakutan disuntik, Bapak Ibu. Padahal ketika disuntik sebenarnya nggak apa-apa. Sekarang ini nggak ada suntikan yang sakit. Karena periksa darah aja seperti nggak terasa, Bapak Ibu. Sudah selesai. Tapi banyak orang yang takut. Begitu takutnya sehingga dikatakan bahwa yang paling ditakutkan adalah ketakutan itu. Bangsa Israel stres ketika tadi diserang oleh bangsa Babel. Yerusalem dikepung sampai berapa lama? Setiap hari penuh dengan ketakutan. Tapi Tuhan mengatakan, aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan celaka. Ia akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi dimanapun keadaanmu, apapun keadaanmu, kalau Dia memilihmu, itu hanya karena anugerah. Kalau Dia memilihmu, maka firman-Nya mengatakan, aku memilihmu untuk satu rencana yang besar dan ajaib. Tadi, bangsa-bangsa bisa hancur. Raja-raja bisa tadi. Kerajaannya, kekuasaannya hancur. Tapi rancangan Tuhan tetap selama-lamanya. Bapak Ibu, inilah yang terjadi. Ketika kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan itu ditulis dalam Matius pasal 28. Matius pasal 28. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, maka ada satu perintah yang menjadi satu perintah terakhir. The last command of Christ.
Matius 28 mulai ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Pilihannya tidak pernah berubah. Sampai akhirnya ketika Yesus naik ke surga. Yesua naik ke surga. Dilihat oleh ratusan orang. Dia memberikan suatu perintah terakhir. Yang pertama adalah dia mengatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Di langit dan di bumi. Sorga bahasa Inggrisnya adalah sorga, bisa heaven, bisa juga langit, di sorga dan di bumi. Sehingga kalau kita naik pesawat, kita tahu juga bahwa di langit pun ada kuasa Tuhan. Amin. Jadi bukan hanya sorga di atas, tapi juga di langit. Kalau kita pergi ke bulan, Tuhan juga katakan adalah Dia yang punya kuasa. Kepadaku telah diberikan segala kuasa, all the power. Kuasa apapun di sorga dan di bumi. Banyak orang yang mengatakan siapa dia dan apa yang dia berikan kepada kita. Kalau kita merenungkan tadi dalam lagu "Aku hendak menyembahmu, aku memujimu", ada hal-hal yang kita pikir adalah biasanya adalah itu yang kita ingat. Dia mengampuni dosa kita. Dia menyembuhkan penyakit kita. Dia memahkotai kita dengan tadi kemuliaan. Dia membawa kita kepada rancangan yang besar. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, apa yang diberikan itu terlalu banyak. Kalau kita baca firman-Nya maka kau akan mengerti. Ketika kau takut, Dia menjadi penghiburan. Ketika kau sakit, Dia menjadi penyembuhmu. Ketika kau dalam keadaan susah, ketika kau ada dalam keadaan masalah ekonomi, Dia menjadi sumber berkat. Ketika tidak punya pengharapan karena keluarga dan lain sebagainya, Dia adalah sahabatmu. Sehingga semua kebutuhan kita, semuanya ada di dirinya. Makanya dia katakan segala kuasa. Segala kuasa ada di tangannya. Kalau semua sudah ada di tangannya, terus kita mau apa Bapak Ibu? Kalau Dia sudah mempersiapkan segala sesuatu bagi kita, apa yang akan kita lakukan baginya? Itu sebabnya gereja mengambil kesimpulan bahwa akhirnya bahwa jadilah saksi. Bapak Ibu, kalau makan ada restoran enak, kita tuh sering sekali maksudnya menyaksikan. Kalau di media sosial tuh ada, oh restoran ini enak, wah enak, wah somainya enak, oh gado-gadonya enak, oh mie-nya enak, semua disaksikan. Kalau semuanya sudah disiapkan, apa yang harus kita lakukan bagi Dia? Itu sebabnya Dia katakan, jadilah saksiku.
Enggak ada hal yang lain. Kau harus menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kau sudah ditebus, kau sudah diampuni, kau sudah diberkati, kau sudah diapakan lagi. Semua Bapak Ibu, dalam ketakutan Dia sudah menolong kita. Waktu saya sakit Bapak Ibu di rumah sakit, badan saya nggak sakit. Tapi pikiran saya yang sakit Bapak Ibu. Karena ketakutan. Akhirnya saya dapat pikiran baru. Jangan-jangan saya ini bisa tadi hanya karena ketakutan. Akhirnya saya minta damai sejahtera Tuhan. Tensi saya 100 sampai 100 sampai 170. Saya panik, tiba-tiba saya berteriak kepada Tuhan. Tiba-tiba ruangan itu berubah Bapak. Saya heran. Kok tiba-tiba ada damai sejahtera yang luar biasa. Datang ke kamar saya. Tensi saya langsung turun Bapak Ibu. Dan saya melihat dia. Lihat Bapak. Di tengah situasi apapun juga, Dia sanggup. Dia adalah sumber apapun juga. Oleh karena itu, Mazmur 23 berbicara, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tapi bahasa Inggrisnya yang diterjemahkan oleh Maurice Serulu mengatakan bahwa bukan kekurangan, tapi tidak ada lagi yang saya inginkan. Karena Dia sudah memberikan segala sesuatu yang baik kepadaku, maka aku tadi tidak ada lagi sesuatu yang kuinginkan. Semua sudah tersedia. Itulah sebabnya tadi, kebaikan Tuhan yang dahsyat, ajaib, apa yang harus kau lakukan? Dia adalah sumber segala sesuatu. Kalau kau ke gereja mengatakan, oh masih banyak masalah saya, ini masih masalah, ini masih masalah, ini masih masalah, ini masih masalah. Karena kita tidak menerimanya. Yang kau harus belajar adalah menerima. Katakan menerima. Receive kebaikan Tuhan. Ada banyak orang yang saya doakan. Ayo pelepasan. Saya melepaskan tadi, saya menerima segala kebaikan Tuhan. Amin, amin. Gimana rasanya? Sakit perut. Masih ada, masih ada. Pikirannya Bapak Ibu selalu kepada masalah. Tadi yang saya katakan bahwa bukan penyakit, tapi pikiranmu. Bukan masalahmu, tapi pikiranmu. Kalau kau belajar untuk menerima dengan iman, maka seperti tadi, iman tidak pernah mengecewakan. Iman akan menjawab segala persoalanmu. Tadi saya sudah saksikan. Ketika tadi saya tidak tahu lagi apa mengenai ketakutan. Saya hanya berteriak, Tuhan, tolong. Tiba-tiba tempat itu menjadi damai sejahtera. Itu sebabnya Bapak Ibu, bagaimana kau menerima segala kebaikan Tuhan, terima dengan iman. Jangan terima dengan pikiran. Pikiran Bapak Ibu
pikiran itu sering bertentangan dengan badan, dengan tubuh. Saya pernah dikasih tahu bahwa kalau kau tadi tubuhmu itu tidak berdusta. Yang pasti yang suka bohong tuh pikiranmu. Kok gitu? Iya. Tubuhmu itu selalu, tubuh kita itu selalu ingin jujur. Kalau ada sesuatu maka secara jujur, maka tubuh kita akan bereaksi secara jujur. Dan dia akan memperbaiki semuanya. Tapi yang masalah adalah pikiran kita. Itu sebabnya waktu saya sembuh, karena akhirnya saya tahu itu Bapak. Begitu juga iman kita. Ketika kau terima melalui iman, maka imanmu jujur. Tapi pikiran kita yang gak jujur. Ketika punya masalah, Alkitab berbicara tadi, terima keselamatan, terima kebaikan Tuhan. Ketika iman kita menerima, dia jujur. Tubuh kita jujur dan mengatakan amin. Tapi masalahnya pikiran kita. Dia selalu bohong. Mana buktinya, mana buktinya. Oleh karena itu tadi, kembali lagi. Buktinya adalah ketika tadi, melalui imanmu kau menerima, bukan melalui pikiranmu. Pikiranmu menerima imanmu, bukan pikiran imanmu menerima pikiranmu. Karena tadi, secara sains, pikiran harus ikut tubuh. Kalau enggak, pikiran makanya bisa melayang-layang Bapak Ibu. Bisa orang enggak bisa tidur karena tadi, pikiran melayang-layang. Padahal tubuh sebenarnya sudah mau tidur. Jadi Bapak Ibu, saya simpulkan, semua sudah diberikan kepada kita. Mulai dari tadi, kesembuhan. Dia juga sudah mengampuni segala dosa kita. Engkau sekarang bukan orang berdosa. Enggak ada dosa sama sekali dalam kehidupanmu. Kalau kau lagi menyembah, yang selalu masalah itu adalah di sini. Imanmu, kau 100% kudus di hadapan Tuhan. Darah Yesus menguduskan. Kalau masih ada 99,9%, Yesus nggak perlu mati bagi. 100% kau kudus. Terima itu. Maka kau akan dipimpin olehnya. Dia memberikan memilihmu. Dia berkuasa di surga dan di bumi. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan saya simpulkan. Pertama, jadilah saksi. Jangan hanya di gereja, tapi di luar jadilah saksi. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Oleh karena itu, jadilah saksi. Jadikanlah segala bangsa muridku. Melalui pertama adalah saksi. Di media sosial ada yang menulis, kenapa Alkitab diterjemahkan? Artinya palsu. Saya dong, kitab saya tidak diterjemahkan.
Saya katakan itulah kelebihan firman. Diterjemahkan supaya kau mengerti apa isi daripada firman ini. Apa isi daripada buku ini. Kalau perjanjian kau mengerti perjanjiannya karena kau sudah baca dan karena kau sudah mengerti. Saya tanya, sudah berapa kali saya sudah berkali-kali baca Alkitab dari awal sampai akhir. Sekarang saya tanya kepadamu, sudah berapa kali kamu baca bukumu dari awal sampai akhir? Diam Bapak Ibu. Ternyata selama ini kau hanya dikasih tahu oleh marketing. Nggak pernah baca sendiri. Kau nggak tahu apa itu pelajaran. Kenapa Alkitab diterjemahkan? Supaya kau baca dan kau mengerti apa rencana Tuhan bagimu. Dan akhirnya dia diam Bapak Ibu, dia katakan, itulah tadi. Alkitab luar biasa. Karena dia berbicara mengenai rencana Tuhan bagimu. Dia sudah melakukan apapun juga bagimu. Sekarang bertanyalah, apa yang harus aku lakukan bagimu Tuhan? Di tengah ataupun di saat ini, ketika kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, namanya Yesus. Saya udah dapat lagu baru lagi, namanya Yesus. His name Yesus. Tapi masih ada sesuatu yang harus diperbaiki. Yesus berikan semuanya bagimu. Apa yang harus saya lakukan? Bapa, yang kau harus lakukan adalah pertama, jadilah saksi kepada semua orang. Kedua, muridkanlah dia. Ketiga, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oleh karena itu, Bapak Ibu dimanapun kau yang lihat tayangan live streaming ini. Ketika kau diselamatkan dengan semua yang baik daripada Tuhan. Jangan kau berpikir bahwa itu adalah hak kita hanya. Tapi ada sesuatu yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan daripada kita. Menjadi saksi dan hidup dalam rencananya. Menjadi saksi, menjadi membaptis, memuridkan adalah menjadi bagian daripada gereja. Karena masalah pandemi kita enggak mengadakan yang namanya pemuridan Bapak Ibu. Kita rindu suatu saat kita akan balik lagi secara offline. Dulu kita biasa untuk pelepasan. Kita biasa untuk tadi konseling. Tapi sekarang kita sulit untuk melakukan secara offline. Saya percaya secara digital bisa. Suatu saat kita bisa buat konseling online. Amin Bapak Ibu. Supaya kau bisa memuridkan banyak-banyak orang. Jadilah saksi kepada dunia ini. Dan kedua, jadikan semua bangsa murid Tuhan. Dan berjalanlah dalam rencananya. Ada Yerusalem baru. Ketika Tuhan berbicara kepada kita, kepada saya dan kita semua. Apa visimu? Bangun gereja untuk 20.000 orang? Tuhan katakan bukan. Buatlah rumah bagi 50.000 orang. Saya bingung Bapak Ibu. Buat rumah bagi 50.000 orang. Akhirnya saya tawar, gimana kalau 5.000? Malaikat itu diam. Tapi saya mikir lagi, kebanyakan juga Bapak Ibu.
Tapi itulah visi. Buatlah rumah, buatlah kota bagi kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Gimana caranya? Gak tahu Bapak Ibu. Bukan gereja, tapi kota. Kenapa kota? Karena ketika orang percaya berkumpul, di situ ada hadirat Tuhan. Saya diingatkan bagaimana orang-orang Amerika dulu membangun kota. Dan sekarang menjadi negara terbesar dunia. Demikian juga Tuhan memberikan visi bagi gerejanya. Bangunlah kota bagi kemuliaan Tuhan. Jangan hanya bangun gereja Bapak Ibu. Sehingga banyak orang yang mengatakan, oh perpuluhannya lihat tuh pendetanya udah beli Mercy. Oh lihat tuh pendetanya udah punya cincin berlian. Jangan lagi saling nyindir Bapak Ibu. Tapi tadi biarlah kita membangun kota bagi kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kalau dia sudah memilihmu, oleh karena itu jadilah saksi bagi kemuliaannya. Sudah itu hiduplah di dalam rencananya. Bangunlah kota. Mulai dari mana? Dari keluargamu. Bangunlah kota. Mulai dari mana? Mulai dari dirimu. Kalau hidupmu benar, bisnismu benar, Tuhan hadir dalam hidupanmu. Kalau bisnismu benar, keluargamu benar, maka gerejamu benar. Gerejamu benar, kotamu benar. Hanya sedikit masalah Pak, saya ini masih orang bisnis. Saya disuruh bulan Juni, Pak gimana bikin bicara di Full Gospel Businessman. Ya enggak apa-apa. Tapi masih banyak yang mengatakan, saya kan masih businessman Pak. Emangnya kenapa? Sumber berkatmu bukan dalam bisnismu. Sumber berkatmu adalah dari Tuhanmu. Ketika kau melakukan rencananya, maka sumber berkatmu adalah dari Tuhanmu. Hiduplah dalam kebenaran. Maka tadi Yerusalem baru akan ada dalam hidupmu. Kenapa dari dulu banyak orang percaya gak mau ngumpul sama-sama? Takut ketahuan Bapak Ibu. Di gereja bagus, di rumah ternyata berkelahi. Amin Bapak Ibu. Tapi di Detron gak ada Bapak Ibu. Saya berani tinggal bertetangga dengan Pak Yon. Saya berani bertetangga dengan, lihat aja rumah saya. Ada yang mengatakan saya kepahitan dengan pendeta. Ketika di gereja seperti malaikat. Tapi ketika tadi pergi ke Surabaya, ternyata sama aja Bapak Ibu. Pesan wanita juga. Kau boleh pergi sama saya kemanapun juga. Dan tadi saya yakin Tuhan beserta dengan kita. Amin. Gak ada tadi macam-macam. Hidup saya terbuka. Hidup kita semua terbuka di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bisnismu terbuka. Amin. Haleluya. Supaya Yerusalem terjadi dalam hidupanmu. Amin, itulah yang kita rindukan. Jadilah saksi, hiduplah dalam rencananya bagi kemuliaan namanya. Maka yang terakhir, aku besertamu senantiasa. Dia akan selalu senantiasa menyertai kita. Kemarin Noel di operasi, saya hanya berdoa dan nyanyi, sempurna kasih-Mu Tuhan. Sempurnakan semua.
mulai dari awal sampai akhir. Dan akhirnya saya lihat dia keluar, terima kasih Tuhan, sempurna kasih-Mu. Amin. Dia punya rencana yang sempurna, walaupun ada proses, tapi rencananya sempurna bagi hidup kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.